Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam sistem pertahanan tubuh. Ini sebenarnya suatu materi yang lumayan sukar ya. Lebos, kalau menurut Pak Jul termasuknya sukar. Sukarnya itu bukan banyak mengenai konsep atau mekanisme, tapi terlalu banyak istilahnya itu loh, yang membuat kadangkala kita harus pintar-pintar mengingat istilah-istilahnya, kemudian fungsinya, kemudian hubungan sebab akibatnya, dan korelasi dengan antara istilah satu dengan istilah yang lainnya. Itu yang membuat sedikit lebih susah. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, cangkok kulit sering dilakukan pada orang yang mengalami luka bakar dan kecelakaan. Kulit yang dicangkok umumnya berasal dari bagian lain tubuh penderita. Penggunaan kulit dari tubuh orang lain dapat meningkatkan resiko penolakan oleh sistem kekebalan tubuh. Sebab, nah ini alasannya adalah karena pada dasarnya gini konsepnya. Kalau kita operasi plastik ya, misalkan mau memancungkan hidung, atau misalkan pipi yang tirus pengen dibuat cabi. Nah, bagaimana caranya? Gimana bibir yang kira-kira biasalah wanita itu kadang-kala kan, wah bibir saya kecil sekali, pengen kelihatan sensual. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka dicarilah daging, bukan daging ya, otot lah istilahnya. Dicarilah otot dari tubuh orang itu sendiri. Itu alasannya apa? Alasannya agar tidak terjadi penolakan. Seperti itu. Biasanya kalau orang-orang yang operasi plastik itu ya, biasanya diambilkan itu, kalau ototnya itu diambil dari pantat. Seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan tuh, yang hidung kita ditaruh daging, bagian pantat taruh di hidung biar mancung. Ya, biasalah kalau orang-orang itu kan pengen kelihatan beda, pengen kelihatan menarik. Nah, itu segala macam cara itu digunakan. Kalau tidak mau pakai yang daging ya bisa diambilkan dengan unsur kimia, pakai silikon. Nah, makanya kan ada istilah suntik silikon. Kalau Pak Jul termasuk mazhabnya adalah sudahlah, syukurilah apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu mempersolek atau menambah-nambahi bentuk kita sejak lahir. Kita itu sudah diciptakan sempurna. Cukup kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu ditambahin silikon lah, ditambahin apalah. Seperti itu. Itu adalah, kalau menurut Pak Jul ya, itu suatu bentuk rasa tidak syukur itu. Berarti tidak mensyukuri karunia Tuhan. Jadi kita bisa memilih jawabannya karena kulit yang dicangkok ditolak oleh antibodi yang dihasilkan sel limfosit B dan bereaksi dengan antigen pada permukaan sel kulit tersebut. Ini ya jawabannya ya. Jadi setiap benda asing masuk ke dalam tubuh kita itu pasti ada penolakan dulu. Jadi ada screening dulu. Kamu masuk ke dalam tubuh saya, kamu kira-kira cocok tidak? Seperti itu. Pak Jul pernah menceritakan tentang tokoh nasional ya. Dia bosnya Jawa Post Group. Namanya beliau itu adalah Dahlan Iskan. Ini kalau anak-anak Surabaya kalau tahu Jawa Post Tower atau gedung Jawa Pos, mestinya tahu mengenai beliau, Dahlan Iskan. Beliau mantan Menteri BUMN ya, mantan Direktur PLN ya. Beliau itu sudah hidup dengan hati orang lain. Operasinya di Cina, di Tiongkok ya. Jadi hatinya beliau itu dulu terkena sirosis. Tahu kan kalau yang namanya sirosis itu hatinya itu benar-benar sudah rusak parah, tidak bisa dipertahankan. Beda kalau misalkan sakit hati tapi cuma separuh, misalkan yang kena cancer cuma sebagian. Misalkan hati kan strukturnya seperti ini. Misalkan yang kena penyakit segini, ini dipotong bisa
dipotong gini ya, ini bisa. Kemudian dia akan tumbuh lagi. Seperti itu. Ya. Ini hati, karena hati itu punya perkembangan, bisa berkembang lagi. Nah, beliau Dahlan Iskan ini ceritanya dulu kena sirosis, diangkat toh, dia operasi di Tiongkok. Itu hati barunya beliau itu diambilkan dari seorang pemuda umur 25 tahun, tapi maksudnya pemuda tersebut sudah meninggal. Kan kalau di Tiongkok itu biasa, kalau yang meninggal itu organnya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan hukum di sana, tapi bukan sembarangan meninggal diambil organnya, itu tidak. Jadi ada kesepakatan seperti itu. Jadi usia hatinya itu umur 25 tahun. Nah, ternyata cocok dan bisa sampai dengan saat ini bekerja. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Bapak Dahlan Iskan ini dia juga mengkonsumsi obat imun agar tubuhnya tidak menolak hati yang sudah ada di dalam tubuhnya. Seperti itu. Ya, itu ada bukunya. Bukunya tinggal kalian searching aja di Google ya. Itu namanya, judulnya apa ya? Ganti Hati PDF Dahlan Iskan, gitu aja. Itu ada. Pak Jul sudah baca itu, PDF free itu. Ya. Makanya beliau kan semangatnya tidak pernah lelah, walaupun beliau itu saya rasa udah 60 ke atas lah, Pak Dahlan Iskan itu. Beliau itu orangnya baik, bisa diterima di semua kalangan ya. Dia dulu lulusan pesantren, tapi dia sangat dekat dengan orang-orang keturunan Tionghoa, bahkan komunikasi dengan orang-orang China di Tiongkok sana, teman-temannya itu banyak. Kemudian Pak Jul masih ingat teman baiknya Pak Dahlan Iskan itu di Singapura, itu namanya Robert Lai. Nah, itu jalan ceritanya bagus sekali. Itu buat intermezzo saja ya, sebagai contoh bahwa tubuh kita itu bisa menerima organ atau struktur lain, sistem organ, ya benar, organ atau jaringan lain. Kalau otot itu kan jaringan ya. Nah, bisa menerima jaringan ataupun organ asing. Bisa menerima dengan asumsi kalau tidak ada penolakan dalam tubuh. Nah, ini yang menjadi alasan untuk kita menjawab yang A. Kulit yang dicangkok ditolak oleh antibodi yang dihasilkan sel limfosit B dan bereaksi dengan antigen pada permukaan sel kulit tersebut. Oke. Ini benar ya. Nah, kemudian nomor yang kedua. Yang kedua, perhatikan ilustrasi 3 tingkatan pertahanan. Ini enggak urut ya, ini dari 1, kemudian ini 3, 2-nya di sini. Perhatikan 3 tingkatan pertahanan tubuh manusia berikut. Ini mudah saja, yang terluar itu jelas membran mukosa ya, berarti Z itu adalah membran mukosa. Ya sudah, ini jawabannya Z itu membran mukosa. Z yang membran mukosa cuman A. Berarti jelas jawabannya A. Gak perlu dipikir lama-lama. Kemudian ketiga, perhatikan grafik pengaruh histamin terhadap pembuluh darah berikut. Berdasarkan grafik pengaruh histamin ya, terhadap bioproses tubuh manusia adalah ini histamin ternyata meningkat ya. Ini kontrolnya itu normalnya, kontrol itu kan berarti normalnya sekian. Ternyata histaminnya di sini mengakibatkan perubahan diameter arteri. Kalau normal itu segini diameternya, tapi ini saat dikasih histamin ternyata diameternya malah meningkat. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa kalau diameter arteri itu kan pembuluh darah ya, berarti kan pembuluh darahnya meningkat itu, atau pelebaran pembuluh darah. Jadi kita bisa menjawabnya adalah vasodilatasi. Nah, ini dilatasi itu kan, kalau dilatasi itu apa ya istilahnya? Perkalian ya, berarti bisa tambah besar, bisa tambah kecil. Nah, itu kalau matematika.
Kalau ini vasodilatasi pembuluh darah atau dalam pengertian lainnya adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor keempat, hasil perhitungan leukosit pada seorang laki-laki adalah 8.920 sel per mililiter. Jumlah neutrofil sebanyak 60%, eosinofil 2%, basofil 1%, limfosit T 20%, limfosit B 10%, dan monosit 7%. Jumlah sel yang dapat menghasilkan imunoglobin sebanyak. Nah, imunoglobin itu dihasilkan dari limfosit B ya. Dihasilkan dari limfosit B. Kalau limfosit B-nya itu 10%, berarti kan 10%-nya dari 8.920. Ya kan? Berarti kita bisa menghitung 8.920 kali 10%. Ya kan? Nah, 892. Nah, berarti kan persekitaran antara 892 itu di mana? 892 itu ada di antara ini. 872 sampai 901. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, clear ya. Kemudian nomor 5. Perhatikan gambar mekanisme antibodi antigen berikut. Nah, ini ada antigennya ya. Kemudian antibodinya yang seperti biasa, yang huruf Y. Nah, pernyataannya sesuai dengan gambar tersebut adalah epitop merupakan bagian antibodi untuk mengenali antigen, bukan? Antigen mengenali antibodi yang masuk berdasarkan epitopnya, bukan? Antibodi akan menempel pada bagian epitop antigen. Antibodi akan menempel pada bagian epitop antigen. Coba cross check lagi. Epitop antigen, benar ya? Antibodi akan menempel pada bagian epitop antigen. Antibodi, ini kan antibodi. Nah, ini epitop. Antibodi akan menempel, benar ya? Berarti antibodi akan menempel pada bagian epitop antigen. Ini jelas benar. Dilihat dari struktur gambarnya saja. Ya. Dilihat dari struktur gambarnya. Selanjutnya, yang pertanyaan berikutnya, di situ ada teks ya. Ada teks badai sitokin. Badai sitokin adalah kondisi respon imun tubuh yang berlebihan. Tubuh melepaskan sitokin proinflamasi ke dalam darah dalam jangka waktu yang sangat cepat. Sitokin ini merupakan protein yang mengkomunikasikan sinyal-sinyal untuk merespon infeksi. Pada kondisi normal, sitokin berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, misalnya melawan bakteri dan virus penyebab penyakit. Namun pada kondisi tertentu, seperti jumlahnya berlebihan, sitokin dapat menyerang sel-sel sehat. Nah, ini sitokin, ini yang perlu diketahui nih. Sitokin dapat menyerang, umumnya kan menyerang sel yang terinfeksi. Tapi di sini kalau kelebihan itu juga berbahaya. Sitokin dapat menyerang sel-sel sehat. Sebagai contoh, leukosit ya. Kalau leukositnya terlalu banyak, itu bisa memakan sel darah merah. Itu contoh lainnya. Menyebabkan peradangan, kegagalan fungsi organ hingga kematian. Ada beberapa gejala badai sitokin. Gejala tersebut meliputi flu, batuk, sesak napas, napas cepat, demam, kejang, menggigil, kelelahan, sakit kepala, pembengkakan tangan atau kaki, mual, muntah, nyeri otot dan persendian, ruam pada kulit, kebingungan, halusinasi, koordinasi alat gerak, dan daya tanggap buruk. Tekanan darah rendah, penggumpalan darah, serta gangguan jantung. Pada penderita COVID-19, badai sitokin menyerang paru-paru dan pembuluh darah. Biasanya terjadi 6-7 hari setelah terinfeksi virus. Nah, ingat ini, 6-7 hari setelah terinfeksi virus. Alveoli paru-paru dipenuhi oleh cairan sehingga menghambat pertukaran oksigen. Pasien mengalami demam dan sesak napas yang berpotensi mengakibatkan komplikasi gangguan pernapasan. Kadar oksigen sangat rendah hingga di bawah 90%. Angka kematian sangat tinggi di atas 50%. Pasien memerlukan perawatan di ruang ICU Intensive Care Unit dengan tindakan antara lain pemberian cairan infus, pemasangan ventilator, pemberian obat penghambat aktivitas sitokin, dan hemodialisis. Kita mulai. Badai sitokin hanya terjadi pada penderita penyakit COVID-19. Itu
jelas salah ya. Tidak ada teks yang menyatakan seperti itu, hanya menyerang pada penyakit COVID-19. Seperti itu. Jadi selain tidak ada pernyataan seperti itu ya, karena kalau gejala sitokin ini kan banyak sekali nih. Mulai dari ada berapa? Kamu bisa hitung ini jenisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini gejalanya bukan gejala COVID semua, ya kan? Berarti kita dengan asumsi ini, kita kan jelas kita bisa menjawab bahwa pernyataan ini salah, ya. Kemudian pernyataan yang kedua, sitokin diproduksi oleh sel-sel darah putih. Itu sebentar. Nah, kita pakai logika gini. Tubuh melepaskan sitokin proinflamasi ke dalam darah dalam jangka waktu yang sangat tepat. Protein yang mengkomunikasikan sinyal-sinyal untuk merespon infeksi. Yang bertugas untuk merespon infeksi adalah sel darah putih. Berarti pernyataan kedua ini benar. Pernyataan ketiga, badai sitokin pada penderita COVID-19 terjadi ketika tubuh terlalu banyak melepaskan sitokin anti-inflamasi ke dalam darah. Itu salah. Ini bukan masalah kuantitinya atau bukan masalah jumlah atau kuantitasnya. Kalau di sini kan fokusnya terlalu banyak melepaskan sitokin anti-inflamasi. Tapi di sini pengertian sitokin sendiri itu adalah tubuh melepaskan sitokin proinflamasi ke dalam darah dalam jangka waktu yang tepat. Fokus di dalam teks itu adalah masalah waktu, timingnya waktunya terlalu cepat. Tapi kalau pernyataan di sini adalah masalah kuantitinya, ya. Itu kan dua hal yang berbeda antara waktu yang cepat dengan terlalu banyak. Itu salah, ya. Berarti pernyataan ketiga ini salah. Kemudian pernyataan yang keempat. Pada kondisi normal, ya, sitokin sangat penting dalam proses pembekuan darah. Itu salah, ya. Sitokin tidak berperan dalam pembekuan darah. Yang berperan dalam pembekuan darah adalah trombosit. Padahal sitokin itu urusannya sih? Sitokin itu adanya di dalam leukosit, ya kan tadi. Nah, ini pernyataan yang kedua tadi kan benar leukosit kan. Berarti kalau pada proses pembekuan darah jelas salah. Pembekuan darah itu tugasnya siapa? Tugasnya trombosit. Jadi pernyataan keempat salah. Pernyataan terakhir, pasien COVID-19 biasanya mengalami badai sitokin pada pekan kedua setelah infeksi. Pekan kedua itu berarti hari ke-14. Di teks dikatakan biasanya terjadi 6-7 hari. Pernyataan yang ke berapa ini? Kelima ya. Yang terakhir juga salah. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh. Berilah tanda centang pada pernyataan yang merupakan gejala badai sitokin. Darah menjadi lebih encer, bukan? Timbul ruam. Nah, ini ada ruam pada kulit, benar ya? Demam, benar. Mana demam? Demam. Sesak nafas, benar juga ini. Tekanan darah sangat tinggi tidak disebutkan di dalam teks. Seperti yang benar adalah 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, nomor 8. Nomor 8 ini soal hiburan nih, sambil merem bisa nih. Pilihlah satu jawaban yang benar. Pasien COVID-19 yang mengalami badai sitokin dengan gejala sesak napas dapat dibantu dengan peralatan jelas adalah ventilator. Ventilator itu adalah alat atau mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.